hari ini Tuhan, kami yang berada di tempat ini tidak lain adalah untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu. This is a song. He is waymaker. He is my miracle worker. Kami percaya Tuhan, Kau pemegang janji, Kau pembuat mujizat. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami akan mengalami mujizat demi mujizat. You are here, moving on me. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Karena firman-Mu bukan saja menjadi sebuah pengertian, pengetahuan, tapi firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu akan berbicara dan membuat kami boleh mengalami setiap kebenaran firman-Mu. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan, Amin. ada hikmat, pengertian, pewahyuan yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Bicaralah kepada kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengar
firman Tuhan melalui ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, ada mujizat keajaiban boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan, shalom. Saat ini saya mau share tentang satu topik, satu tema, intervensi ilahi. Intervensi ilahi. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kata intervensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti adalah campur tangan dalam perselisihan kedua pihak. Jadi kalau ada dua pihak yang berselisih, ada dua pihak yang sedang dalam bermasalah, dan mereka tidak dapat menyelesaikan, maka ada pihak lain yang memediasi mereka, yang mencoba mendamaikan mereka, mempertemukan mereka, maka pihak lain ini aktivitasnya disebut sebagai intervensi atau campur tangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melakukan sebuah intervensi yang sangat dahsyat dalam kehidupan manusia. Ketika semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tidak mengalami persekutuan dengan Allah, karena Allah yang kudus, manusia berdosa, sehingga tidak dapat bertemu. Yang kudus tidak dapat bersekutu dengan dosa. Oleh sebab itu Allah melakukan satu intervensi, menyelesaikan masalah antara Allah dengan manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar daripada intervensi Allah dalam kehidupan manusia adalah kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang tidak menghukum, tetapi kasih yang mengampuni. Dan kasih yang mengangkat kita kembali dari lumpur dosa kepada kemuliaan ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang membutuhkan namanya intervensi Allah. Semua orang membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk kita semua yang ada di sini, saudara-saudara semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, saudara dan saya membutuhkan namanya intervensi Allah. Pada saat kita merasa tidak mampu, pada saat kita merasa jauh dari Allah, pada saat kita merasa tidak layak, kita butuh namanya pemulihan. Kita butuh namanya intervensi. Kita butuh namanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan belajar intervensi ilahi untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Intervensi ilahi untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam salah satu suratnya kepada jemaat di Korintus, saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayat 20. Demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, siapa yang mengalami masalah dengan Allah? Siapa yang terputus hubungannya dengan Allah? Saya percaya mereka yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, yaitu mereka yang berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka perlu didamaikan dengan Allah. Tapi ketika kita selalu membaca kitab ini, kitab ditujukan kepada gerejanya, saudara dan saya pun juga mengalami masalah. Apa saudara? Yaitu orang Kristen, orang percaya, mungkin saudara dan saya, yang kehidupan pribadinya tidak mengalami pendamaian dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita mungkin pernah mengalami kekecewaan kepada Tuhan, kalau kita pernah mengalami mungkin kemarahan kepada Tuhan, kita udah berusaha hidup baik, kita udah berusaha hidup benar, melakukan firman Tuhan, taat dan setia, tetapi kita mengalami masalah demi masalah. Ada banyak mungkin saudara-saudara kita mengalami sakit penyakit, bahkan saudara sakit yang kronis, sakit yang kritis, padahal mereka orang benar.
hidup berkenan kepada Tuhan. Dan mungkin suatu saat mungkin hatinya bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau adil ya Tuhan? Bukankah aku setia kepadamu? Aku melayani Engkau, tetapi Engkau izinkan mengapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Ada juga orang yang kecewa kepada Tuhan. Saya menjumpai ada beberapa orang yang kita layani, saudara. Ketika mereka mungkin datang ke gereja, mereka berharap bahwa orang di gereja itu baik-baik. Orang di gereja itu karakternya seperti Kristus. Orang di gereja itu mengasihi, sabar. Tapi ketika mereka datang ke gereja yang didapati justru banyak konflik. Banyak kejatuhan terjadi dan salah satunya ada seseorang yang mengalami kepahitan karena melihat ada figur hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian rasanya dia pahit. Dan hampir-hampir dia tidak mempercayai Tuhan. Hatinya begitu kecewa. Dan dia berkata, Tuhan kalau dia adalah hamba-Mu, mengapa dia jauh seperti itu Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, hatinya begitu pahit. Dan itu menandakan bahwa dia membutuhkan namanya pendamaian dengan Allah. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi hidupnya tidak berdamai dengan Allah. Banyak orang menjalankan ibadah, tetapi tidak mengalami realita persekutuan yang hidup dengan Allah. Ibadahnya seperti ibadah di luarnya dipermak rapi, tapi di dalamnya tidak berisi. Tidak ada persekutuan secara pribadi. Nah, orang seperti ini membutuhkan namanya pendamaian dengan Allah. Karena Tuhan bukan hadir dalam rupa agama, tapi Tuhan merupakan sebuah pribadi yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya di mana hati kita kosong, di situ Tuhan mau hadir. Dan Tuhan mau bertahta, Tuhan mau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Dimanapun saudara dan saya berada. Firman ini berbicara kepada kita gerejanya. Saya percaya yang perlu pendamaian bukan hanya orang yang sesat. Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi jemaat sekalian hari-hari ini. Apakah engkau membutuhkan pendamaian dengan Allah? Ketika engkau mungkin merasa putus asa dengan kehidupanmu, engkau menghadapi masalah di dalam pekerjaanmu, engkau mungkin diperlakukan tidak adil, engkau sudah bekerja sungguh-sungguh, tetapi engkau dikecewakan, engkau diperlakukan, dibully dan sebagainya. Mungkin engkau merasa sakit hati. Orang yang sakit membutuhkan pendamaian, supaya dia bisa mengampuni orang lain, supaya dia bisa hubungan dengan Allah juga dipulihkan. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu mau mempersembahkan persembahan dan engkau teringat dalam hatimu akan sesuatu masalah kepada saudaramu, maka tinggalkan dulu persembahanmu di mezbah, berdamai dulu dengan saudaramu, dan sesudah itu kamu mau persembahkan persembahan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita masih ada sebuah masalah kepahitan dalam diri kita kepada orang lain, kepada saudara kita, itu berarti hubungan kita belum bisa berdamai dengan Allah. Karena firman Tuhan berkata, ampunilah kamu. Ya, doa Bapa kami berkata bahwa Tuhan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah, berarti kita belum bisa berdamai dengan Allah. Hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, intervensi Allah adalah untuk memulihkan hubungan saudara dan saya. Dan kabar baiknya adalah Tuhan sudah melakukan intervensi. Cuma masalahnya apakah saudara dan saya mau membuka hati kita sehingga intervensi Allah benar-benar terjadi dan real kita alami dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita membuka hati kita, kalau kita percaya, kalau kita meresponi, sesuatu terjadi. Pemulihan yang dahsyat terjadi. Ada hati yang penuh kasih, ada roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Ada kasih yang mula-mula mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Yang kedua saudara, kita belajar bahwa intervensi ilahi untuk menguatkan saat menghadapi pergumulan. Intervensi ilahi untuk menguatkan saat menghadapi pergumulan. Saudara, setiap orang pasti menghadapi namanya pergumulan. Baik pergumulan ringan, pergumulan sedang, maupun pergumulan berat. Ada orang yang cakap menanggung pergumulan. Pergumulan berat pun dia tetap kuat. Tapi ada orang yang
ngalami pergumulan dikit aja, dia udah rasanya habis dunia, saudara. Sudah menyerah, sudah merasa tidak mampu, sudah putus asa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi pergumulan, masalah demi masalah, kita membutuhkan namanya kekuatan. Kita membutuhkan namanya dukungan. Kita membutuhkan namanya motivasi. Kita membutuhkan campur tangan ilahi. Kita membutuhkan intervensi ilahi, intervensi Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil contoh di sini, saudara, ini menggambarkan, menceritakan tentang Yesus di Taman Getsemani. Mungkin saudara berkata, bukankah Yesus itu adalah anak Allah? Bukankah dia punya kuasa? Bukankah dia sanggup melakukan segala sesuatu? Tapi kita akan melihat pergumulan yang paling berat di dalam kehidupannya ketika ia ada di Getsemani. Bahkan dikisahkan bahwa doanya menjadi seperti, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Karena kemungkinan saudara, darahnya, urat sarafnya itu menjadi pecah dan kemudian mengeluarkan darah. Saya akan bacakan saudara di Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, cawan yang Yesus harus minum merupakan penderitaan yang paling berat yang dia harus jalani. Sehingga doanya kepada Tuhan, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, ini membuktikan bahwa dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus menghadapi sebuah penderitaan pergumulan yang berat. Dan dia dikatakan di sini sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa pergumulan, apa tantangan di masa depan yang saudara dan saya hadapi? Secara manusia, jujur mungkin kita bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gelisah. Ya, kita mungkin sudah hampir putus asa. Di saat itulah kita membutuhkan namanya intervensi ilahi, intervensi Tuhan untuk menguatkan saudara dan saya saat menghadapi pergumulan. Kalau Yesus di sini, Bapa di surga mengutus malaikatnya untuk menampakkan diri dan memberi kekuatan kepadanya. Hari ini tanggal 13 Desember 2020, saya menulis di blog pelayanan malaikat yang diambil dari Ibrani 2 ayat 15. Sudah memang jarang kita mendengar pengajaran tentang malaikat. Dan apa yang tadi saya tulis itu bukan saya contek dari sebuah tulisan, buku dan sebagainya, tapi saya merasa Tuhan terima kasih kepada setiap orang Tuhan karuniakan pelayanan malaikat. Ya. Yang dimana malaikat itu merupakan utusan Tuhan. Suruhan Tuhan untuk melayani kita semua orang percaya. Yang bisa melindungi kita, menguatkan kita di saat kita mengalami pergumulan. Memang kita tidak bisa menyuruh-nyuruh malaikat karena kita tidak diberikan otoritas untuk memerintah malaikat. Tapi kita bisa memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya. Menguatkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dimanapun saudara berada, apakah saudara mengalami pergumulan? Dan saudara berkata, Tuhan aku tidak mampu, aku membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Aku membutuhkan intervensi-Mu Tuhan. Aku merasa bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa lakukan apa-apa. Aku merasa kekuatanku sangat terbatas. Tuhan aku sudah gagal, aku sudah hancur Tuhan. Tuhan aku merasa sakit penyakitku begitu berat. Dan tanpa Tuhan aku tidak mampu. Dokter sudah berusaha sedemikian rupa, tapi belum ada perkembangan. Saat itulah saudara, kita membutuhkan namanya intervensi Allah. Kita membutuhkan campur tangan Allah untuk menguatkan kita dalam pergumulan. Supaya kita bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Supaya kita bisa berkata
bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, izinkan hidup saudara dan saya, untuk Tuhan bisa mengintervensi kita, masuk dalam kehidupan kita, sehingga ada kekuatan yang baru. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan sekalipun mereka berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Alami intervensi Tuhan ketika saudara menghadapi pergumulan. Yang ketiga, saudara, intervensi ilahi untuk mendatangkan mujizat, miracle. Saudara, yang namanya mujizat itu melebihi sesuatu yang normal. Yang namanya mujizat itu adalah sebuah lompatan di atas rata-rata. Yang namanya mujizat saat kita sudah tidak bisa apa-apa, saat kita sudah tergeletak, tetapi masih ada kehidupan dan bisa bangkit lagi. Salah satu contohnya misalnya ketika Rasul Paulus dilempari batu, dirajam batu, karena dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Paulus tersungkur, bercucuran darah, dan kemudian tidak bergerak. Sampai orang semua sudah berhenti melempari batu karena mengira Paulus sudah mati. Di saat semuanya orang sudah pergi, ternyata Paulus bisa menggerakkan tangannya, masih bisa bernafas dan kemudian pelan-pelan bangkit. Dan akhirnya kemudian dia bisa pulang ke rumah dan mengalami kesembuhan. Itu adalah mujizat. Sebab pada umumnya pada waktu itu ketika orang dihukum, dirajam dengan batu, endingnya pasti semua mati. Tapi kenapa Paulus bisa hidup? Karena mujizat. Karena Tuhan masih punya rencana melalui kehidupan Paulus. Karena Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh rencana manusia. Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Ada sebuah cerita yang menarik. Saya ambil dari Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini adalah sebuah kisah yang menarik tentang intervensi ilahi yang mendatangkan mujizat. Ada sebuah kolam di Yerusalem namanya kolam Bethesda. Dan di kolam itu dikelilingi oleh orang-orang yang sakit. Apabila sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang dan menggoncangkan kolam itu, maka orang yang pertama yang masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Dan saudara bisa bayangkan, mungkin orang yang pertama yang masuk dalam kolam itu adalah orang yang mungkin sakit telinganya, tuli tidak bisa mendengar. Begitu lihat, malaikat datang, kolam bergoncang, langsung lari, jebur, sembuh. Mungkin yang masuk kolam itu pertama kali adalah orang yang sakit kusta, atau orang yang sakit-sakit lain tapi masih bisa lari, masih bisa cepat masuk kolam, saudara. Nah, ini ada seorang yang lumpuh, sudah 38 tahun lamanya tinggal di sekitar kolam itu, di pinggir kolam itu. Ketika setiap kolam itu goncang karena malaikat Tuhan datang menggoncangkan airnya, dia selalu kalah karena orang lain lebih dulu, sehingga dia merasa putus asa. Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Dia tidak menjawab, Tuhan aku mau sembuh, sembuhkan aku Tuhan. Tapi karena keputusasaannya dia berkata, Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini adalah bentuk keputusasaannya. Dia membatasi kuasa ilahi daripada Tuhan. Karena dia merasa bahwa keterbatasannya, keadaannya tidak mampu membuat dia bangkit dan mengalami kesembuhan. Inilah kenyataan bahwa orang lumpuh itu membutuhkan intervensi daripada Tuhan. Orang lumpuh itu membutuhkan kuasa ilahi. Orang lumpuh itu membutuhkan mujizat yang dari Tuhan. Tetapi Allah mengasihi dia. Tidak peduli mungkin dia putus asa. Tidak peduli mungkin dia sudah tidak punya pengharapan lagi tentang kesembuhan. Sampai ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak jawab, Tuhan aku mau sembuh, sembuhkan aku. Tapi dia sudah menyerah. Tapi karena kasihnya yang begitu besar untuk mengintervensi setiap manusia yang tidak mampu, setiap manusia yang hidup dalam sakit penyakit yang berat, dalam pergumulan yang berat, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu, saudara, dia mulai bangun. Dan dia mengangkat tilam, tikarnya, dan mulai berjalan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini saudara dan saya membutuhkan namanya intervensi ilahi? Apakah hari-hari ini kita merasa ketidakmampuan kita mungkin bisa membuat kita putus asa melihat kenyataan? Apakah hari-hari ini kita melihat keadaan keuangan kita, keadaan ekonomi kita, tidak mungkin untuk kita bisa mengalami pemulihan, tidak mungkin untuk kita bisa bangkit lagi? Apakah hari-hari ini kita mengalami bahwa keadaan hubungan keluarga kita sudah hancur, nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak mungkin lagi terjadi pemulihan? Apakah hari-hari ini kita merasa bahwa sakit penyakit kita menurut dokter sudah sangat parah dan tidak mungkin sembuh? Ada kabar baik saat ini, saudara. Tuhan siap mengintervensi kehidupan saudara, dimanapun saudara berada, apapun pergumulan yang kita alami. Yang kita perlu cuma satu, ketika Yesus mengetok pintu hatimu, apakah engkau mau menyambutnya dan membukakan pintu hatimu untuk Yesus boleh masuk dalam hidupmu, mengintervensi hidupmu, dan kemudian mengadakan sesuatu di dalam kehidupanmu. Wahyu 3 ayat 20 berkata demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sudah kata bersama-sama, berbicara tentang persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kata bersama-sama berbicara tentang kebersamaan, fellowship. Kata bersama-sama berbicara tentang kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kalau Yohanes berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersediakah saudara dan saya untuk terus membuka selebar-lebarnya kehidupan kita bagi Tuhan? Menyerahkan segala pergumulan dan masalah kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan siap mengintervensi kehidupan saudara. Intervensi yang memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita, saudara semuanya, yang merasa hubungan saudara dengan Tuhan terasa jauh, terasa kering, terasa banyak masalah, banyak kekecewaan, banyak kepahitan. Saudara membutuhkan intervensi dari Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat dan kita berada dalam jurang yang paling dalam. Kita merasa tidak ada seorang pun bisa menolong kita. Di saat itulah saudara dan saya membutuhkan intervensi Tuhan. Menolong saudara dan saya. Bukan kita yang bisa naik, tapi Tuhan yang bisa turun untuk mengangkat kita. Yang ketiga, kita membutuhkan intervensi Tuhan untuk mendatangkan mujizat. Di luar akal pikiran kita. Di luar logika manusia, di luar kenyataan yang ada. Karena Tuhan lebih berkuasa, lebih dahsyat dari semua kenyataan, lebih hebat dari semua yang menyerang kita, lebih hebat dari semua pergumulan kita.
Dan saudara, pastikan buka pintu hati kita. Malam ini, saat ini, dimanapun saudara dan saya mendengar Tuhan mengetuk pintu hatimu, bukakan selebar-lebarnya. Datang kepada Tuhan dan alami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Tuhan yang sanggup sembuhkan segala penyakit kita. Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Jikalau kita mungkin mengalami hubungan yang hari-hari ini bermasalah dengan orang lain, baik dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara, dengan rekan-rekan dalam pekerjaan, siapapun juga. Saudara, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Dia akan mengintervensi kehidupan kita. Jikalau kita membutuhkan mujizat hari-hari ini, kita merasa bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, saudara, Tuhan akan hadir untuk menolong kita. Tuhan hadir untuk mengintervensi kita. Saya mengajak semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya Yesus, kiralah rapataya shidididididid. Oh Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darahmu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang bebaskanku. Darahmu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Lagi katakan dengan iman, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan, Kau melihat setiap kehidupan kami yang membutuhkan
intervensi Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap hati yang dipenuhi dengan kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Bahkan ada hati yang mulai kecewa dengan Tuhan karena mereka mengalami begitu banyak pergumulan yang pahit, padahal mereka sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan setia. Bapa, Tuhan, kami berdoa untuk pendamaian itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada kepahitan, kemarahan, dan kekecewaan, tapi setiap anak-anak-Mu akan dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Kau juga melihat siapa anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat, dan mereka merasa bahwa mereka udah gagal, mereka udah hancur, mereka putus asa. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka membuka pintu hati mereka ketika Tuhan ketok, sehingga Tuhan mendapati mereka dan menguatkan mereka, merangkul ke mereka kembali, dan mereka dikuatkan, diteguhkan saat menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang membutuhkan mujizat hari-hari ini. Menurut kenyataan, menurut fakta tidak mungkin ya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, mari Tuhan, biarlah setiap umat-Mu boleh mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa terjadi, yang melebihi segala akal dan pikiran manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk mendengar suara-Mu ketika Engkau mengetok pintu hati kami Tuhan, supaya kami segera membuka dan mempersilahkan Tuhan mengintervensi sepenuhnya hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikannya, dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang di rumah secara online juga bisa memberikan persembahan juga secara online, baik persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan anugerah buat kami untuk memberi persembahan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu di langit, di surga dan di bumi. Karena itu Tuhan, kami mau mengucap syukur. Berkati setiap persembahan kami ya Tuhan, setiap persepuluhan, setiap persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami berikan ini tidak akan pernah hilang, tapi merupakan sebuah investasi di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan akan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus,
Semua yang percaya berkata, amin.